Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah penganggaran perusahaan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan proyeksi neraca. Proyeksi neraca ini dikenal juga dengan istilah anggaran neraca. Ini merupakan prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki oleh perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditur maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa proyeksi merupakan taksiran yang akan terjadi jika suatu kondisi atau situasi yang lain terjadi lebih dulu. Sedangkan neraca merupakan bagian dari laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau posisi harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang, dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Sehingga proyeksi neraca ini dimaknai sebagai prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya baik kepada kreditur maupun kepada pemegang saham pada suatu periode tertentu di masa yang akan datang. Hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penyusunan rekening aset, yaitu aset ini disusun berdasarkan pada urutan likuiditasnya, yaitu berkenaan dengan taksiran kecepatan aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Sehingga khusus untuk rekening aset, maka dalam penyusunannya atau urutannya ini didasarkan pada likuiditasnya. Semakin liquid maka posisinya akan semakin dalam urutan di atas. Ada beberapa macam definisi yang dapat digunakan dalam memahami apa itu anggaran neraca. Yang pertama menyebutkan bahwa anggaran neraca ini merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang posisi masing-masing pos yang ada di dalam neraca, terutama pos-pos yang berhubungan dengan likuiditas perusahaan. Makna lain menyebutkan bahwa anggaran neraca merupakan anggaran yang menunjukkan implikasi berbagai macam anggaran pada elemen aset, utang, dan modal pada tahun yang akan datang. Sedangkan definisi lain menyebutkan bahwa anggaran neraca ini merupakan anggaran yang berisikan posisi finansial perusahaan yang akan datang, yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar atau secara global dan dijabarkan secara terperinci. Sedangkan dalam literatur lain menyebutkan bahwa anggaran neraca merupakan suatu anggaran yang menunjukkan taksiran pos-pos yang berada dalam neraca yang meliputi aset, utang, dan modal di waktu yang akan datang untuk menunjukkan likuiditas suatu perusahaan. Disebutkan juga bahwa anggaran neraca ini merupakan anggaran yang mencerminkan perkiraan semua aset dan pasifa yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Anggaran neraca ini menyajikan mengenai informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari sebuah anggaran yang telah disusun sebelumnya, yaitu anggaran penjualan sampai dengan anggaran kas. Kemudian anggaran neraca juga memperlihatkan kepada manajemen tentang pengaruh kebijakan yang diambil oleh manajemen terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan.
Dalam anggaran neraca tercantum jumlah kekayaan, jumlah utang, dan modal sendiri dari sebuah perusahaan. Jumlah kekayaan terlihat pada bagian aset, sedangkan jumlah utang terlihat pada bagian pasifa. Anggaran ini dibuat berdasarkan hasil dari anggaran kas dan anggaran laba rugi, di mana anggaran neraca merupakan tahap akhir dari seluruh tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan anggaran induk dari suatu badan usaha. Anggaran neraca disusun atas dasar neraca awal periode disesuaikan dengan data yang termuat pada berbagai anggaran di periode yang bersangkutan. Anggaran neraca ini dibuat dengan tujuan yang pertama adalah sebagai pedoman kerja bagi perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksinya, terutama dalam hal modal yang berasal dari kas atau utang. Dan yang kedua yaitu sebagai pengungkap beberapa kondisi keuangan yang tidak menguntungkan yang ingin dihindarkan oleh pihak manajemen. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengecek terakhir mengenai kekuatan matematis dari semua jadwal yang lainnya. Dan yang keempat yaitu sebagai alat pengawas kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Serta yang terakhir, yang kelima adalah sebagai alat untuk menyoroti sumber daya dan kewajiban di masa yang akan datang. Itulah 5 tujuan kenapa kok anggaran neraca ini dibutuhkan dalam penyusunannya. Terdapat 3 elemen utama dalam anggaran neraca, di mana elemen-elemen tersebut itu terdiri dari elemen aset, elemen kewajiban, dan elemen ekuitas perusahaan. Elemen aset ini meliputi aset lancar yang merupakan semua harta perusahaan yang diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun. Dalam aset lancar ini terdiri dari akun kas uang tunai dan ekuivalen dengan kas, surat-surat berharga yang berhubungan dengan investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang wesel, piutang karyawan, persediaan barang dagang dan bahan baku, serta biaya yang dibayar di muka dan perlengkapan usaha, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan aset lancar. Dan yang berikutnya yaitu investasi jangka panjang, di mana investasi jangka panjang ini merupakan aset atau dana yang ditanamkan pada berbagai jenis aset yang diharapkan dapat memberikan penghasilan bagi perusahaan. Dalam investasi jangka panjang, ini meliputi akun investasi dalam surat berharga, investasi dalam anak perusahaan, investasi dalam aset berwujud seperti tanah, gedung, kendaraan, dan lainnya. Yang lain yang berhubungan dengan aset yaitu aset tetap berwujud, di mana ini merupakan semua aset yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik. Aset tetap berwujud ini meliputi tanah, peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan lainnya. Aset yang lain yaitu aset tetap tidak berwujud, di mana ini merupakan semua aset yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki manfaat nyata dalam perusahaan. Aset tetap tidak berwujud itu meliputi goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu aset lain-lain, di mana ini merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan pada jenis aset sebelumnya. Aset lain-lain ini meliputi titipan kepada penjual, bangunan dalam proses pengerjaan, dan lain sebagainya. Elemen berikutnya dalam neraca adalah kewajiban, di mana kewajiban ini meliputi utang atau kewajiban lancar yang merupakan kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun. Utang lancar ini biasanya meliputi utang usaha,
utang wesel, dan utang pajak. Dan yang berikutnya terkait dengan masalah kewajiban adalah utang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang yang merupakan kewajiban yang jatuh temponya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya utang jangka panjang ini meliputi utang bank, utang obligasi, dan lainnya. Serta yang terakhir dalam kaitannya dengan kewajiban ini adalah pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan diterima di muka ini belum ada eksekusi untuk menjadi yang namanya pendapatan. Sehingga kalau dana tersebut yang diterima dari pelanggan sebagai pendapatan diterima di muka, bila tidak ada aktivitas untuk memproduksi untuk menjadi yang namanya pendapatan, dana tersebut harus dikembalikan lagi kepada pelanggan atau kepada customer. Dan elemen yang terakhir terkait dengan raca ini adalah ekuitas perusahaan. Ekuitas perusahaan ini merupakan ekuitas pemilik yang mana semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik terdiri dari modal atau modal saham, laba ditahan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kewajiban kepada pemilik perusahaan. Untuk lebih mudahnya memahami komponen dari elemen-elemen raca, ini kita coba sajikan dalam bentuk tabel di mana masing-masing elemen raca ini kita kelompokkan. Nah, untuk kelompok aset yang terdiri aset lancar, ini seperti kas yang berhubungan dengan uang tunai dan ekuivalen kas. Ada juga surat berharga yang berhubungan dengan investasi jangka pendek. Ada piutang usaha, ada piutang wesel, ada piutang karyawan, ada persediaan barang jadi atau barang dagangan, ada persediaan bahan baku, ada biaya dibayar di muka seperti sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembayaran biaya dibayar di muka. Ada perlengkapan usaha dan aset lancar lainnya. Sedangkan untuk investasi jangka panjang, ini ada investasi dalam surat berharga, ada investasi dalam anak perusahaan, ada investasi dalam aset tetap berwujud seperti tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk aset tetap berwujud ini seperti peralatan kantor, kendaraan, mesin, dan tanah. Dan ada juga kelompok aset tetap tidak berwujud di mana terdiri dari goodwill, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan lain-lainnya. Serta aset lain-lain yang dalam hal ini seperti titipan kepada penjual, bangunan dalam pengerjaan, dan lain-lainnya. Sedangkan kelompok kewajiban ini ada utang lancar, utang jangka panjang, dan pendapatan diterima di muka. Di mana utang lancar ini terdiri dari utang usaha, utang wesel, dan utang pajak. Sedangkan utang jangka panjang ini terdiri dari utang bank, obligasi, dan utang jangka panjang lainnya. Dan untuk pendapatan diterima di muka ini merupakan pendapatan yang diterima dari customer atau dari mitra yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum proses produksi atau penjualan dilakukan. Dan yang terakhir adalah kelompok ekuitas. Ini biasanya terdiri dari modal, baik itu modal saham dan juga dari komponen laba ditahan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap elemen raca ini, di mana dalam elemen aset yang terdiri dari kas, ini kas faktor yang berpengaruh yaitu saldo awal kas pada suatu periode ditambah dengan penerimaan kas dan dikurangi dengan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. Dan untuk akun berikutnya yaitu piutang usaha, ini dipengaruhi oleh saldo awal piutang usaha ditambah dengan penjualan kredit pada satu periode dikurangi dengan penerimaan piutang usaha. Sedangkan akun
aktiva lainnya atau akun aset lainnya yaitu persediaan, di mana faktor yang berpengaruh adalah persediaan pengaman atau safety stock. Dan akun berikutnya yaitu perlengkapan usaha, ini dipengaruhi oleh jumlah transaksi pembelian dan pemakaiannya pada suatu periode tertentu. Dan untuk aset tetap, ini dipengaruhi oleh nilai aset tetap pada awal suatu periode ditambah dengan rencana pembelian aset tetap yang dijual pada suatu periode tertentu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi terhadap elemen kewajiban, ini untuk akun utang usaha, faktor yang mempengaruhi adalah saldo utang usaha pada awal periode ditambah dengan pembelian kredit yang direncanakan, dikurangi dengan jumlah utang usaha yang akan dibayar pada suatu periode tertentu. Dan untuk utang bank ini dipengaruhi oleh saldo utang bank pada awal periode ditambah dengan jumlah kredit baru yang akan diterima dari bank dikurangi dengan utang bank yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Dan untuk obligasi ini dipengaruhi oleh saldo utang obligasi pada awal periode ditambah dengan jumlah obligasi baru yang akan diterbitkan pada periode ini dikurangi dengan obligasi yang jatuh tempo dan akan dibayar pada periode tersebut. Nah, untuk elemen ekuitas, faktor yang mempengaruhi terhadap modal saham yaitu jumlah lembar saham yang beredar pada awal periode ditambah dengan jumlah lembar saham baru yang akan diterbitkan dikalikan dengan nilai nominalnya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terhadap laba ditahan ini adalah saldo laba ditahan pada awal periode ditambah dengan laba yang akan dianggarkan dikurangi dengan jumlah dividen yang direncanakan akan dibagikan pada periode tersebut. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap elemen neraca terutama pada akun-akun yang ada dalam aset, kewajiban, dan ekuitas. Terkait dengan adanya pengaruh pada transaksi di setiap akun tersebut, maka kita dapat menyimpulkan untuk penjualan tunai ini akan berdampak pada penambahan kas di aset. Dan ini tentunya juga berdampak terhadap penambahan laba ditahan. Sedangkan untuk penjualan kredit ini berdampak pada bertambahnya piutang usaha pada elemen aset dan berdampak pula terhadap laba ditahan menjadi meningkat atau bertambah. Sedangkan untuk pembayaran biaya secara tunai ini berdampak pada berkurangnya nilai kas di elemen aset serta berkurangnya laba ditahan. Dan untuk pengakuan biaya kredit ini berdampak pada peningkatan utang dan juga berdampak terhadap berkurangnya laba ditahan. Ingat, dalam rumusan mengenai neraca ini, aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Sehingga nilai dari aset ini merupakan kumulasi dari kewajiban ditambah dengan ekuitas. Bila mana antara nilai aset itu tidak sama dengan nilai kewajiban ditambah dengan ekuitas, maka ada problem dalam perhitungan tersebut yang perlu dilakukan koreksi. Ingat, rumusan dalam anggaran neraca atau dalam neraca ini adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Terkait dengan format anggaran neraca, ini sebenarnya sama dengan format neraca pada umumnya yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, di mana aset biasanya terperinci antara aset lancar dan aset tidak lancar, sedangkan kewajiban
Ini terperinci dari kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, untuk diketahui bahwa informasi dan laporan yang diperlukan dalam penyusunan neraca dalam suatu periode anggaran ini terdiri dari 3 komponen, yaitu neraca perusahaan pada periode sebelumnya, dan yang kedua adalah anggaran kas untuk periode anggaran yang akan datang, serta yang ketiga adalah anggaran laba rugi untuk periode anggaran yang akan datang. Untuk dapat lebih memahami berkenaan dengan penyusunan anggaran neraca ini, maka kita coba bedah dalam sebuah contoh kasus, di mana dalam soal kasus ini PT Citra Mas Malang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang alat tulis dan berlokasi di Malang, Jawa Timur ini berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut di tahun 2010, maka perusahaan telah mengumpulkan beberapa data sebagai berikut. Nah, ini merupakan neraca PT Citra Mas Malang per 1 Januari 2010 yang terdiri dari kas sebesar 1.625.000.000, piutang usaha sebesar 550 juta, perlengkapan kantor sebesar 4 juta, persediaan bahan baku sebesar 200 juta, persediaan barang jadi sebesar 150 juta, dan aset tetap sebesar 1.200.000.000. Sehingga total aset dalam per 1 Januari 2010 ini adalah sebesar 3.729.000.000. Nah, untuk kewajibannya ini ada utang usaha sebesar 600 juta dan utang bank sebesar 700 juta. Sedangkan untuk komponen ekuitasnya terdiri dari modal saham sebesar 2 miliar dan laba ditahan sebesar 429 juta. Sehingga total kewajiban dan ekuitas ini sama, yaitu sebesar 3.729 juta. Sedangkan informasi lainnya yang diperoleh dari berbagai anggaran parsial yang sudah disusun oleh PT Citra Mas Malang ini, yaitu diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar rupiah sepanjang tahun 2010. Yang B, informasi selanjutnya adalah jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2010 diperkirakan sebesar 700 juta. Informasi yang C menyebutkan bahwa perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2010 sebesar 40 juta. Dan informasi D menyebutkan bahwa diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2010 yaitu sebesar 36 juta. Dan informasi berikutnya E adalah berkaitan dengan aset tetap perusahaan. Direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran sebesar 75 juta per unit. Dan informasi berikutnya yang F adalah pada tahun 2010 perusahaan merencanakan untuk membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta per unitnya, serta membeli 10 unit laptop baru seharga 6 juta per unit, dan membeli 10 unit printer baru seharga 1.500.000 per unit. Serta dalam hal ini perusahaan juga merencanakan untuk membeli 10 set meja dan kursi dengan taksiran sebesar 2 juta per setnya. Nah, atas pembelian aset tersebut direncanakan sebesar 400 juta ini akan dibayarkan pada tahun 2011. Sehingga dalam poin F ini dimaknai bahwa pembelian aset-aset tersebut ini sebagian dibayarkan dalam bentuk tunai dan sebagian dibayarkan pada periode tahun berikutnya atau dalam bentuk utang usaha. Dan informasi berikutnya yang G adalah
perusahaan merencanakan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2010 adalah sebesar atau senilai 800 juta rupiah. Informasi berikutnya yang H adalah utang usaha yang dimiliki perusahaan pada tahun 2010 dilakukan pembayaran sebesar 550 juta. Dan informasi yang berikutnya I, yaitu perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2010 dan pada tahun yang sama tersebut perusahaan tidak berencana untuk menambah kembali utang bank yang dimilikinya. Informasi berikutnya yang J adalah perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2010. Informasi berikutnya pada poin K menyebutkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2010 ini terdiri dari biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar 170 juta, di mana dari seluruh biaya overhead pabrik yang 170 juta tersebut itu diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya penyusutan aset tetap. Nah, informasi berikutnya yang poin L adalah biaya operasional dikeluarkan sepanjang tahun 2010 dengan rincian yaitu untuk biaya pemasaran sebesar 300 juta, untuk biaya administrasi dan umum sebesar 80 juta. Nah, dari seluruh komponen biaya operasional tersebut itu diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya penyusutan aset tetap. Dan informasi terakhir yang poin M adalah dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2010 tersebut diperkirakan harga pokok penjualan sebesar 600 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada data dan informasi tersebut, maka diminta untuk menyusun proyeksi atau anggaran neraca. Dalam hal ini, penyelesaiannya diminta untuk menggunakan persamaan dasar akuntansi. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut menggunakan persamaan dasar akuntansi, maka tahapan awal adalah melakukan input data berdasarkan pada neraca per 1 Januari 2010, di mana nilai kasnya adalah 1.625 juta, piutang usahanya 550 juta, perlengkapan kantornya 4 juta, persediaan bahan baku 200 juta, persediaan barang jadi 150 juta, aset tetap sebesar 1.200 juta, utang usaha sebesar 600 juta, utang bank sebesar 700 juta, modal saham sebesar 2 miliar, dan laba ditahan sebesar 429 juta. Nah, untuk lebih memudahkan perhitungan, maka dalam persamaan dasar akuntansi ini, satuan jutanya kita abaikan sehingga tercatat tidak menggunakan satuan juta. Nah, untuk menyelesaikan informasi yang pertama, yang poin A menyebutkan diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2010. Karena ini dilakukan dalam penjualan kredit, tentunya berdampak terhadap peningkatan piutang usaha sebesar 1 miliar. Dan selain itu, dampaknya juga adalah terhadap laba ditahan sehingga mengalami kenaikan menjadi 1 miliar. Kenapa berdampak terhadap laba ditahan dalam persamaan dasar akuntansi ini? Karena transaksi penjualan ini tentunya berhubungan dengan
pendapatan yang menjadi poin dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Maka dalam persamaan dasar akuntansi ini menjadi penambah dalam laba ditahan. Poin berikutnya yang B adalah berkaitan dengan adanya jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2010 diperkirakan 700 juta. Atas dasar informasi tersebut, maka penerimaan piutang tersebut itu berdampak terhadap peningkatan kas sebesar 700 juta dan tentunya karena adanya pembayaran piutang tersebut itu berdampak juga terhadap pengurangan dari nilai piutang usaha sebesar 700 juta. Nah, poin berikutnya yang C yaitu perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2010 senilai 40 juta. Tentunya dalam pembelian perlengkapan kantor ini berdampak terhadap peningkatan jumlah aset pada perlengkapan kantor sebesar 40 juta. Nah, karena ini dilakukan pembelian pada tahun 2010, sehingga diasumsikan pengeluaran untuk pembelian perlengkapan kantor tersebut adalah dalam bentuk tunai, tentunya berpengaruh terhadap pengeluaran atau berkurangnya nilai kas sebesar 40 juta rupiah. Nah, informasi berikutnya yang D disebutkan bahwa diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2010 adalah sebesar 36 juta rupiah. Penggunaan perlengkapan kantor sebesar 36 juta rupiah tersebut tentunya mengurangi terhadap nilai dari perlengkapan kantor, yaitu sebesar 36 juta. Dan juga karena ini menjadi komponen biaya dalam laporan laba rugi, maka berdampak pula terhadap pengurangan nilai dari laba ditahan dalam persamaan dasar akuntansi ini. Nah, informasi berikutnya yaitu berkaitan dengan poin E yang menyebutkan bahwa aset tetap perusahaan direncanakan sebanyak 4 unit kendaraan akan dijual dengan taksiran sebesar 75 juta rupiah per unit. Nah, kalau kita kalkulasi 4 unit kendaraan per unitnya adalah 75 juta, maka nilai kendaraan secara keseluruhan ini adalah sebesar 300 juta rupiah. Nah, karena prosesnya adalah penjualan, maka tentunya yang berdampak adalah adanya pengurangan nilai aset tetap sebesar 300 juta. Kenapa? Karena nilai aset tetap tersebut itu berupa kendaraan dijual. Dan atas penjualan tersebut perusahaan menerima yang namanya uang tunai atau kas, sehingga berdampak terhadap penambahan nilai kas sebesar 300 juta rupiah. Dan yang berikutnya yaitu berkenaan dengan poin F yang dalam hal ini menyebutkan pada tahun 2010 perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru sebesar 150 juta rupiah. Kalau ini di total sudah nilainya adalah berkisar 750 juta. Nah, ditambahkan dengan 10 unit laptop sebesar 6 juta per unit, kalau ini dihitung adalah nilainya 60 juta. Dan membeli 10 unit printer baru seharga 1.500.000, totalnya berarti untuk pembelian printer baru ini adalah sebesar 15 juta. Serta pembelian terhadap 10 set meja dan kursi yang diperkirakan nilai per setnya adalah sebesar 2 juta, ini totalnya adalah sebesar 20 juta. Maka
total pembelian aset baru untuk poin F ini adalah sebesar 845 juta. Nah, tentunya dalam persamaan dasar akuntansi ini berdampak terhadap penambahan nilai aset tetap sebesar 845 juta. Dan ada informasi juga yang menyebutkan bahwa atas pembelian aset tersebut direncanakan sebesar 400 juta dibayar pada tahun 2011. Sehingga muncul yang namanya utang usaha sebesar 400 juta. Berarti utang usahanya bertambah 400 juta dan sisanya dibayar tunai, sehingga dalam hal ini untuk pembelian aset tetap sebesar 845 juta dikurangi 400 juta, ada pengeluaran kas sebesar 445 juta rupiah. Sehingga kalau kita menyimpulkan untuk poin F ini, nilai aset bertambah sebesar 845 juta dan karena dilakukan dalam bentuk utang sebagian yaitu sebesar 400 juta, maka utang usahanya juga meningkat sebesar 400 juta. Dan karena sebagian dibayarkan dalam bentuk tunai, yaitu sebesar 445 juta, maka berdampak terhadap pengurangan nilai kas sebesar 445 juta tersebut. Dan untuk poin berikutnya yang G adalah perusahaan merencanakan untuk melakukan pembelian bahan baku secara kredit sepanjang tahun 2010 sebesar 800 juta. Tentunya dalam persamaan dasar akuntansi ini berdampak pada dua hal, yaitu penambahan nilai persediaan bahan baku sebesar 800 juta karena adanya pembelian bahan baku tersebut, dan karena pembelian dilakukan dalam bentuk kredit, maka ini berdampak terhadap peningkatan utang usaha sebesar 800 juta rupiah. Nah, untuk poin berikutnya yaitu yang poin H, di mana utang usaha yang dimiliki perusahaan pada tahun 2010 dilakukan pembayaran sebesar 550 juta. Hal ini tentunya berdampak terhadap pengurangan nilai utang usaha sebesar 550 juta, dan karena pembayaran utang usaha itu membutuhkan kas, maka nilai kasnya juga berkurang sebesar 550 juta rupiah. Nah, informasi berikutnya yang harus diselesaikan yaitu poin I yang menyebutkan bahwa perusahaan merencanakan membayar utang bank sebesar 200 juta pada tahun 2010 dan pada tahun tersebut itu tidak akan melakukan penambahan utang bank lagi. Sehingga dalam hal ini utang bank ini berkurang sebesar 200 juta rupiah, dan atas pembayaran utang bank tersebut tentunya berdampak terhadap pengeluaran kas, dan ini mengakibatkan kas berkurang sebesar 200 juta rupiah. Untuk penyelesaian berikutnya adalah terkait dengan poin J yang menyebutkan bahwa perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2010. Nah, hal ini tentunya berdampak terhadap pengurangan kas sebesar 350 juta dan pengurangan terhadap laba ditahan sebesar 350 juta. Kenapa? Karena dividen ini merupakan pengurangan terhadap laba ditahan. Nah, penyelesaian berikutnya adalah berkaitan dengan poin K yang menyebutkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan pada tahun 2010 ini terdiri dari pemakaian bahan baku sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta, dan sebagian dari biaya overhead pabrik tersebut itu diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya penyusutan aset. Nah, dalam hal ini maka kita untuk menyelesaikan persoalan kasus pada
poin K ini kita harus memetakan terlebih dahulu bahwa biaya produksi ini yang terdiri dari penggunaan bahan baku tentunya mengurangi terhadap bahan baku sebesar 300 juta rupiah. Dan yang selanjutnya untuk biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta dan biaya overhead pabrik sebesar 170 juta, di mana sebagian sebesar 25 juta ini merupakan penyusutan aset tetap, maka untuk penambahan informasi ini kita sampaikan dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu mengurangi dari nilai aset tetapnya sebesar 25 juta terlebih dahulu. Dan untuk komponen yang lainnya yaitu mengurangi dari kas sebesar 225 juta. Kenapa? Karena tentunya pembayaran tenaga kerja, biaya overhead pabrik dalam informasi ini menjadi pengeluaran kas. Dan yang berikutnya adalah penambahan terhadap persediaan barang jadi. Kenapa? Karena dalam proses produksi ini tentunya menghasilkan yang namanya produk jadi. Berapa nilainya? Nilainya adalah secara kumulatif dari komponen-komponen yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk jadi melalui proses produksi tersebut, yaitu bertambahnya nilai persediaan barang jadi sebesar 550 juta rupiah. Nah, untuk penyelesaian berikutnya terkait dengan poin L, yaitu biaya operasional dikeluarkan sepanjang tahun 2010 adalah untuk biaya pemasaran sebesar 300 juta, biaya administrasi umum sebesar 80 juta, di mana untuk biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya penyusutan aset tetap. Oleh karena itu, maka kalau kita total ini adalah untuk biaya operasionalnya sebesar 380 juta rupiah. Nah, 380 juta rupiah ini komponennya adalah kita keluarkan terlebih dahulu untuk penyusutan aset tetap, sehingga mengurangi nilai penyusutan aset tetap sebesar 20 juta rupiah. Nah, komponen yang lainnya yaitu tentunya biaya operasional ini dikeluarkan dalam bentuk kas, sehingga mengurangi kas untuk sisanya yaitu sebesar 360 juta rupiah. Karena biaya operasional ini merupakan komponen laba rugi, maka tentunya berpengaruh terhadap laba ditahan, yaitu mengurangi laba ditahan sebesar 380 juta rupiah. Penyelesaian berikutnya yaitu poin M yang menyebutkan bahwa dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2010 tersebut diperkirakan bahwa harga pokok penjualan ini adalah sebesar 600 juta rupiah. Nah, berdasarkan pada informasi tersebut bahwa ada transaksi penjualan di mana harga pokoknya adalah 600 juta. Kalau dalam akuntansi ini tentunya yang berkaitan dengan penjualan adalah berkurangnya persediaan barang jadi, sehingga dalam persamaan dasar akuntansinya barang jadi untuk persediaannya berkurang 600 juta. Dan untuk komponen yang lainnya yaitu mengurangi terhadap laba ditahan. Kenapa? Karena penjualan yang berhubungan dengan harga pokok ini merupakan komponen dari perhitungan laba rugi. Nah, setelah kita menyelesaikan masing-masing informasi tersebut, maka kita menjumlahkan secara keseluruhan di mana secara kumulatif nilai
kasnya menjadi 455 juta, piutang usahanya menjadi 850 juta, perlengkapan kantor menjadi 8 juta, persediaan bahan baku menjadi 700 juta, persediaan barang jadi menjadi 100 juta, aset tetap menjadi 1 miliar 700 juta, utang usaha menjadi 1 miliar 250 juta, utang bank menjadi 500 juta, modal saham menjadi atau tetap tidak berubah sebesar 2 miliar dan laba ditahan menjadi 63 juta rupiah. Berdasarkan pada kertas kerja yang telah dibuat dalam persamaan akuntansi untuk membuat proyeksi neraca tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah kita menyusun anggaran neraca untuk PT Citra Mas Malang ini per tanggal 31 Desember 2010. Sehingga hasilnya yaitu tinggal kita input data di mana kas senilai 455 juta, piutang usaha sebesar 850 juta, perlengkapan kantor sebesar 8 juta, persediaan bahan baku sebesar 700 juta, persediaan barang jadi sebesar 100 juta, dan nilai aset tetap sebesar 1 miliar 700 juta. Sehingga total aset dalam neraca per 31 Desember ini adalah sebesar 3 miliar 813 juta. Sedangkan untuk utang usahanya menjadi 1 miliar 250 juta dan utang banknya menjadi 500 juta. Dan untuk komponen ekuitas ini modal sahamnya tetap sebesar 2M, sedangkan laba ditahannya menjadi 63 juta. Total kewajiban dan ekuitas pemilik menjadi 3 miliar 813 juta. Sehingga antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas ini nilainya sama, yaitu sebesar 3 miliar 813 juta rupiah. Lah ini adalah anggaran neraca untuk PT Citra Mas Malang per 31 Desember 2010. Soal kasus berikutnya berkenaan dengan anggaran neraca, yaitu PT Selaras Industri Sejahtera atau PT SIS ingin menyusun anggaran neraca di tahun 2015. Ada beberapa informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen dalam menyusun anggaran neraca tahun 2015. Di antaranya yang pertama adalah berkenaan dengan saldo awal neraca yang akan dipergunakan adalah neraca PT SIS per 31 Desember 2014. Dalam neraca per 31 Desember 2014 tersebut disebutkan bahwa total aset sebesar 435.100 yang terdiri dari aset lancar sebesar 75.100 dan aset tidak lancar sebesar 360.000. Rincian mengenai aset lancar yaitu terdiri dari kas dan bank sebesar 400, piutang dagang sebesar 30.000, persediaan bahan baku sebesar 20.000, persediaan barang jadi sebesar 24.000 dan sewa dibayar di muka sebesar 700. Sedangkan rincian dari aset tidak lancar itu terdiri dari tanah sebesar 100.000, kendaraan sebesar 220.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 16.000, maka nilai bersih dari kendaraan adalah 204.000. Sedangkan untuk aset tidak lancar lainnya ada peralatan kantor sebesar 60.000 dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 4.000, maka nilai bersih dari peralatan kantor ini adalah 56.000. Sehingga total aset pada neraca 31 Desember 2014 ini adalah 435.100. Sedangkan pada kolom kewajiban dan ekuitas, untuk kewajibannya ini terbagi menjadi kewajiban lancar yang terdiri dari utang dagang sebesar 24.000, utang bunga sebesar 900 dan utang pajak sebesar
20.000. Maka total kewajiban lancar dan menjadi akumulasi dari nilai kewajiban ini adalah sebesar 44.900. Sedangkan dari ekuitasnya itu ada saham biasa sebesar 198.000 dan saldo laba ditahan sebesar 192.200. Maka total ekuitasnya sebesar 390.200 dan dengan demikian total kewajiban dan ekuitas yaitu 435.100. Sedangkan informasi selanjutnya adalah berkenaan dengan anggaran laba rugi di tahun 2015, di mana PT SIS ini merencanakan anggaran laba ruginya dengan rincian untuk penjualan sebesar 200.000, sedangkan harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan ini terdiri dari persediaan awal barang jadi sebesar 24.000 ditambah dengan biaya produksi sebesar 160.000 dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar 20.000 sehingga beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan menjadi 164.000. Nah, untuk laba kotor yang dianggarkan ini dikurangi antara penjualan sebesar 200.000 dikurangi HPP atau beban pokok penjualan sebesar 164.000, maka ketemu laba kotor yang dianggarkan adalah sebesar 36.000. Selanjutnya untuk beban operasional ini jumlahnya adalah sebesar 5.000 yang terdiri dari beban depresiasi kendaraan 1.200, beban depresiasi peralatan kantor 800, beban sewa 2.000 dan beban perlengkapan kantor sebesar 1.000. Sehingga atas jumlah beban operasional yang nilainya sebesar 5.000 ini, maka perusahaan memperoleh laba operasi yang dianggarkan sebesar 21.000 yang perhitungannya adalah laba kotor dianggarkan sebesar 36.000 dikurangi dengan beban operasional sebesar 5.000. Maka ketemu laba operasi yang dianggarkan sebesar 21.000. Nah, ada komponen yang namanya pendapatan lain-lain yang terdiri dari beban bunga sebesar 6.000 sehingga laba sebelum pajak penghasilan ini nilainya menjadi 25.000. Estimasi atau perkiraan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut yaitu sebesar 7.500 sehingga menjadi pengurang terhadap laba sebelum pajak dan menghasilkan laba bersih yang dianggarkan sebesar 17.500. Nah, itu adalah rincian mengenai anggaran laba rugi yang disusun oleh PT SIS. Berhubungan dengan adanya biaya produksi, maka informasi berikutnya adalah berkenaan dengan anggaran biaya produksi di tahun 2015, di mana nilai biaya produksi 2015 yang tercantum dalam anggaran laba rugi senilai 160.000. Nah, ini rinciannya adalah untuk penggunaan bahan baku ada saldo awal bahan baku sebesar 20.000, ada pembelian bahan baku sebesar 130.000 dan dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku sebesar 24.000. Maka penggunaan bahan baku untuk produksi adalah sebesar 126.000, sedangkan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 20.000 dan biaya overhead produksi atau biaya overhead pabrik sebesar 14.000. Maka total untuk biaya produksi di tahun 2015 ini adalah sebesar 160.000. Informasi tambahan yang diperlukan oleh PT Selaras Industri Sejahtera atau PT SIS untuk menyusun anggaran neraca 2015 yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan nilai penjualan di tahun 2015 itu terdapat penjualan tunai sebesar 20.000. Ingat sebagaimana dalam anggaran laba rugi itu tercantum nilai penjualannya sebesar 200.000 dan dari nilai tersebut itu penjualan tunainya adalah sebesar 20.000. Informasi berikutnya berkenaan dengan penerimaan kas selama tahun 2015 di mana
penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang oleh debitur sebesar 190.000 dan penerimaan kas dari penerbitan saham baru sebesar 70.000. Sedangkan informasi mengenai pengeluaran kas selama 2015 ini terperinci untuk dipergunakan. Yang pertama adalah sebagai pelunasan utang dagang atas pembelian bahan baku sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan kantor sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead pabrik sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, dan pembayaran dividen sebesar 10.000. Nah, berdasarkan informasi yang telah disajikan, yaitu terkait dengan rencana penyusunan anggaran neraca di tahun 2015 tersebut, maka PT Selaras Industri Sejahtera meminta untuk dibuatkan yang namanya anggaran neraca 2015 tersebut. Untuk menyelesaikan soal kasus tersebut, maka tahap awal atau langkah awal kita menghitung saldo kas per 31 Desember 2015 terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung saldo kas tersebut, kita harus mengetahui saldo kas pada 1 Januari 2015 itu berapa, terus komponen penerimaan kas itu dari mana saja, dan pengeluaran kas di tahun 2015 itu terdistribusi untuk apa saja. Maka akan ketemu saldo kasnya per 31 Desember 2015. Nah, dalam hal ini saldo kas 1 Januari 2015 itu di neraca per Desember 2014 disebutkan nilainya adalah Rp400. Sedangkan penerimaan kas berdasarkan informasi dalam soal disebutkan adanya penjualan tunai sebesar 20.000, adanya pelunasan piutang oleh debitur sebesar 190.000, dan adanya penerbitan saham baru sebesar 70.000. Maka saldo kas yang tersedia secara kumulatif adalah Rp280.400. Sedangkan pengeluaran kas yang dipergunakan di tahun 2015 itu terperinci untuk pelunasan utang sebesar 136.000, pembayaran sewa dibayar di muka sebesar 2.200, pembelian perlengkapan sebesar 1.000, pembayaran gaji tenaga kerja langsung sebesar 20.000, pembayaran biaya overhead sebesar 14.000, pembayaran pajak penghasilan sebesar 7.500, dan pembayaran dividen sebesar 10.000. Maka ketika semuanya diakumulasikan, maka saldo kas per 31 Desember 2015 itu adalah sebesar 89.700. Nah, langkah berikutnya setelah kita mengetahui saldo kas per 31 Desember 2015 adalah menghitung saldo piutang dagang per 31 Desember 2015. Untuk ini kita mekanismenya sama, yaitu saldo piutang dagang per 31 Desember 2014 itu bisa diambil dari neraca serta adanya penambahan dan pengurangan yang berdampak terhadap saldo piutang dagang tersebut. Untuk saldo piutang dagang per 31 Desember 2014 disebutkan dalam neraca itu nilainya adalah 30.000, dan ada penjualan kredit di periode 2015 ini. Kalau berdasarkan informasi yang ada, total penjualan 2015 ini adalah 200.000, dan ada sebagian dari nilai penjualan tersebut itu dibayar atau penjualannya secara tunai, yaitu 20.000. Dengan demikian asumsinya untuk penjualan kredit di tahun 2015 itu adalah sebesar 180.000, yaitu mengurangi antara 200.000 dikurangi dengan 20.000. Nah, ketemu saldo piutangnya yaitu sebesar 210.000 yang terdiri dari saldo piutang dagang awal sebesar 30,
30.000 dan adanya penjualan kredit sebesar 180.000. Sedangkan ada informasi mengenai pelunasan piutang oleh debitur yang menjadi faktor pengurang dalam saldo piutang ini, yaitu sebesar 190.000. Maka dengan demikian saldo piutang dagang per 31 Desember 2015 adalah sebesar 20.000. Langkah berikutnya yang ketiga adalah menentukan saldo persediaan bahan baku dan barang jadi, di mana untuk persediaan bahan baku per 31 Desember 2015 ini dapat dilihat dalam perhitungan pada anggaran biaya produksi yang menyebutkan nilainya sebesar 24.000. Sedangkan untuk persediaan barang jadi per 31 Desember 2015 ini dapat dilihat dari anggaran laba rugi yang menyebutkan bahwa nilai persediaan barang jadi ini adalah sebesar 20.000. Nah, langkah berikutnya yang keempat adalah menentukan saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015, di mana untuk menentukan saldo perlengkapan tersebut kita harus tahu saldo awalnya berapa, terus apakah ada pembelian dan apakah ada penggunaan terhadap perlengkapan kantor tersebut. Berdasarkan pada informasi dalam neraca di 31 Desember 2014 tidak ada yang saldo perlengkapan kantor, sehingga saldo awal perlengkapan kantor ini nilainya adalah 0. Sedangkan untuk penambahannya yaitu adanya pembelian perlengkapan kantor dari aktivitas pengeluaran kas sebesar Rp1.000. Sedangkan penggunaannya ini bisa dilihat dalam anggaran laba rugi, di mana untuk beban perlengkapan kantor disebutkan nilainya adalah 1.000. Sehingga ketika pembelian digunakan secara keseluruhan, yaitu dibeli 1.000 dan digunakan sebesar 1.000, maka saldo perlengkapan kantor per 31 Desember 2015 nilainya menjadi 0. Langkah berikutnya yang kelima yaitu menghitung saldo sewa dibayar di muka per 31 Desember 2015, di mana nilai saldo sewa dibayar di muka untuk saldo awalnya berdasarkan pada neraca di 31 Desember 2014 sebesar Rp700. Sedangkan penambahan itu ada pembayaran sewa di tahun 2015 atas aktivitas pengeluaran kas sebesar 2.200. Dan sebagai faktor pengurangnya ini bisa dilihat di anggaran laba rugi yang menyebutkan adanya beban sewa sebesar 2.000. Sehingga kalau kita hitung itu saldo awalnya 700 ditambah dengan adanya pembayaran sewa sebesar 2.200 dan adanya penggunaan sebagai beban sewa sebesar 2.000, maka saldo akhir terhadap perlengkapan kantor di tanggal 31 Desember 2015 nilainya adalah sebesar Rp900. Langkah berikutnya yang keenam adalah menentukan saldo aset tidak lancar per 31 Desember 2015, di mana rincian aset tidak lancar ini terdiri dari tanah, kendaraan, dan peralatan kantor. Untuk tanah, ini tidak ada penambahan dari aktivitas di tahun 2015, sehingga nilai tanah tetap sama yaitu sebesar 100.000. Nah, untuk kendaraan ini juga tidak ada aktivitas penambahan ataupun pengurangan, sehingga nilai kendaraan itu sama dengan tahun 2014, tetap nilainya adalah sebesar 220.000. Yang membedakan hanya pada akumulasi penyusutan kendaraan saja, di mana saldo awal akumulasi penyusutan kendaraan berdasarkan informasi dalam neraca disebutkan sebesar 16.000 dan ada beban penyusutan di tahun 2015 bagaimana dalam anggaran laba rugi untuk kendaraan ini adalah sebesar 1.200. Maka akumulasi penyusutan kendaraan di tahun 2015 per 31 Desember 2015 menjadi 17.200.
Sedangkan untuk peralatan kantor, ini berdasarkan informasi yang ada bahwa tidak ada penambahan ataupun pengurangan terkait dengan peralatan kantor sehingga nilainya sama, yaitu tetap sebesar 60.000, baik itu di saldo 31 Desember 2014 atau 31 Desember 2015 nilainya sama sebesar 60.000. Yang membedakan hanya pada akumulasi penyusutan peralatan kantor saja yang menyebutkan bahwa saldo akumulasi penyusutan berdasarkan pada neraca 31 Desember 2014 adalah sebesar 4.000 dan ada beban penyusutan di tahun 2015 dalam perhitungan anggaran laba rugi sebesar 800 sehingga akumulasi penyusutan peralatan kantor di 31 Desember 2015 adalah sebesar 4.800. Nah, langkah berikutnya yang ketujuh adalah menghitung saldo utang dagang per 31 Desember 2015, di mana saldo utang dagang per 1 Januari 2015 atau 31 Desember 2014 pada neraca yang disajikan sebelumnya itu adalah sebesar 24.000. Dan ada aktivitas pembelian bahan baku yang menjadi unsur penambahan utang, ini bisa dilihat pada anggaran biaya produksi yaitu sebesar 130.000. Sedangkan ada aktivitas pembayaran utang dagang dalam pengeluaran kas sebesar 136.000 sehingga saldo utang dagang per 31 Desember 2015 ini menjadi 18.000. Hitungannya yaitu saldo awal utang dagang sebesar 24.000 ditambah dengan adanya penambahan saldo utang dagang sebesar 130.000 dikurangi dengan adanya aktivitas pembayaran utang dagang sebesar 136.000 sehingga saldo utang dagangnya sebesar 18.000 per 31 Desember 2015. Nah, langkah berikutnya yang ke-8 adalah menghitung saldo utang bunga per 31 Desember 2015, di mana saldo utang bunga berdasarkan pada neraca di 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp900. Sedangkan ada aktivitas penambahan beban bunga di tahun 2015 berdasarkan pada perhitungan dalam anggaran laba rugi ini adalah sebesar 6.000 dan tidak ada aktivitas dalam pembayaran bunga sehingga saldo yang berkaitan dengan utang bunga per 31 Desember 2015 ini adalah sebesar Rp6.900. Langkah berikutnya yang ke-9 adalah menghitung saldo utang pajak per 31 Desember 2015, di mana saldo utang pajak per 1 Januari 2015 berdasarkan pada neraca di 31 Desember 2014 itu nilainya adalah 20.000. Dan dalam perhitungan anggaran laba rugi disebutkan bahwa pembayaran pajak penghasilan yang dibebankan pada tahun 2015 ini sebesar 7.500 dan itu telah dilakukan pembayaran pajak berdasarkan pada rincian pengeluaran kas sebesar 7.500. Maka saldo utang pajak per 31 Desember 2015 itu nilainya tetap yaitu sebesar 20.000. Nah, langkah berikutnya yang merupakan langkah ke-10 adalah menghitung saldo utang gaji dari upah tenaga kerja langsung per 31 Desember 2015, di mana untuk saldo utang gaji dalam neraca 31 Desember 2014 itu nilainya tidak ada alias 0 dan untuk aktivitas yang berkenaan dengan biaya tenaga kerja langsung ini dalam anggaran biaya produksi disebutkan sebesar 20.000 dan dilakukan pembayaran secara langsung dalam informasi pengeluaran kas sebagai bentuk pembayaran gaji tenaga kerja langsung di tahun 2015 sebesar 20.000 juga. Sehingga saldo akhir untuk utang gaji per 31 Desember 2015 ini nilainya menjadi 0.
Dan untuk langkah yang berikutnya yaitu langkah ke-11 menghitung saldo saham biasa per 31 Desember 2015, di mana kita ketahui ada penerbitan saham baru di tahun 2015 sebesar 70.000. Nah, oleh karena itu kita harus melihat terlebih dahulu saldo saham per 1 Januari 2015. Dalam neraca 31 Desember 2014 disebutkan bahwa nilai saham biasanya adalah sebesar 198.000. Karena adanya penerbitan saham baru di tahun 2015 sebesar 70.000, maka nilai saldo saham biasa per 31 Desember 2015 menjadi 268.000. Langkah berikutnya yang merupakan langkah ke-12 adalah menghitung saldo akun saldo laba ditahan per 31 Desember 2015, di mana dalam hal ini saldo laba ditahan per 1 Januari 2015 berdasarkan pada neraca 31 Desember 2014 adalah sebesar 192.200. Dan dalam perhitungan anggaran laba rugi itu disebutkan adanya laba bersih di tahun 2015 sebesar 17.500. Sehingga dengan adanya penambahan tersebut maka saldo akun laba ditahan ini menjadi 209.700. Namun diingat adanya pembayaran dividen di tahun 2015 ini sebesar 10.000. Sehingga laba ditahan tersebut itu berkurang nilainya dengan adanya pembayaran dividen sebesar 10.000, sehingga menjadi nilai saldo laba ditahan per 31 Desember 2015 menjadi 199.700. Langkah yang terakhir yang ke-13 adalah menyusun anggaran neraca 2015 dengan memasukkan semua perhitungan yang telah dilakukan dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-12. Sehingga dengan demikian kita melakukan input data untuk aset lancarnya yang berhubungan dengan kas dan bank menjadi 89.700, piutang dagang menjadi 20.000, persediaan bahan baku menjadi 24.000, persediaan barang jadi menjadi 20.000, dan sewa dibayar dibuka menjadi 900. Maka total aset lancar secara kumulatif menjadi 154.600. Sedangkan untuk aset tidak lancar ini nilai tanahnya tetap 100.000, nilai kendaraan juga tetap 220.000, namun akumulasi penyusutan menjadi 17.200 sehingga nilai bersih dari kendaraan tersebut menjadi 202.800. Untuk nilai peralatan kantor ini juga sama yaitu sebesar 60.000. Namun akumulasi penyusutan peralatan kantor ini berubah menjadi 4.800 sehingga menyebabkan nilai bersih dari peralatan kantor ini menjadi 55.200. Kalau kita akumulasikan total aset tidak lancar ini sebesar 358.000 sehingga total aset yang terdiri dari aset lancar sebesar 154.600 dan aset tidak lancar sebesar 358.000, maka total asetnya menjadi 512.600. Nah, untuk kolom kewajiban dan ekuitas kita rinci berkenaan dengan kewajiban lancarnya, di mana utang dagang menjadi 18.000, utang bank menjadi 6.900, dan utang pajak menjadi 20.000, dan utang gaji nilainya adalah 0, maka total kewajiban lancar yang menjadi nilai dari total kewajiban adalah sebesar 44.900. Sedangkan pada elemen ekuitas ini saham biasanya menjadi 268.000, sedangkan saldo labanya atau laba ditahan menjadi 199.700. Kumulatif total ekuitas menjadi 467.700 sehingga total kewajiban dan ekuitas menjadi 512.600. Kalau kita lihat dalam rumusan neraca yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas,
Maka untuk anggaran neraca PT SES per 31 Desember 2015 ini sudah dapat dinyatakan balance terkait dengan total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas yang sama-sama nilainya adalah 512.600. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.